Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi bersama kelompok 5. Kali ini kami akan membahas tentang fonologi. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok 5. Ada Alvindi Rosa Nur Jayanti, Gandhi Bastian, Hasyanah Jamilah, Niken Arina Azifah, dan Tutut Hanifah. Apa sih pengertian fonologi? Fonologi berasal dari bahasa Yunani yaitu phon yang berarti bunyi, dan logos yang berarti ilmu. Jadi, fonologi adalah cabang ilmu bahasa atau linguistik yang mengkaji bunyi-bunyi bahasa, proses terbentuknya, dan perubahannya. Selanjutnya, kajian fonologi. Ada fonetik. Fonetik yaitu cabang studi fonologi yang mempelajari bunyi bahasa tanpa memperhatikan apakah bunyi-bunyi tersebut mempunyai fungsi sebagai pembeda makna atau tidak. Contohnya, lubang dan lobang. Perubahan fonem kata lubang dan lobang adalah U dan O. Namun, kedua kata tersebut tidak menimbulkan perbedaan arti. Yang kedua ada fonemik, yaitu kesatuan bunyi terkecil suatu bahasa yang berfungsi membedakan makna. Contohnya mata dan mati. Perubahan fonem kata mata dan mati adalah A dan I. Namun, kedua kata tersebut menimbulkan makna yang berbeda. Fonetik dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu 1. Fonetik organis atau artikulatoris. Merupakan cabang fonetik yang mempelajari mekanisme alat-alat ucap, bekerja dalam menghasilkan bunyi, ujaran, dan bagaimana bunyi-bunyi itu diklasifikasikan. Yang kedua, ada fonetik akustik, mempelajari bunyi bahasa sebagai peristiwa fisis dan menyelidikinya dari segi frekuensi getaran, amplitudo, intensitas, dan timbre, yang berarti kualitas atau bentuk suara. Perhatian utama studi ini adalah gelombang-gelombang bunyi yang timbul pada saat kegiatan berbicara dan transmisi gelombang-gelombang getaran tersebut melalui udara. Yang ketiga ada fonetik auditoris, merupakan mekanisme penerimaan bunyi-bunyi bahasa oleh telinga. Perhatian utamanya adalah pada persepsi gelombang-gelombang bunyi oleh telinga pendengar, baik yang berkenaan dengan fisiologi telinga dan alat-alat dengar yang terkait maupun berkenaan dengan psikologi persepsinya. Berikut adalah gambar tentang fonetik artikulatoris, fonetik akuistis, dan fonetik auditoris. Klasifikasi bunyi bahasa. Berdasarkan ada tidaknya rintangan terhadap arus udara dalam saluran. A. Vokal. Bunyi disebut vokal apabila proses terjadinya tidak ada hambatan pada alat bicara. B. Konsonan. Bunyi disebut konsonan apabila terjadinya dibentuk dengan menghambat arus udara pada sebagian alat bicara. Jadi, terdapat artikulasi. C. Bunyi semivokal adalah bunyi yang secara praktis termasuk konsonan, tetapi karena pada waktu diartikulasikan belum membentuk konsonan murni, maka bunyi-bunyi itu disebut semivokal atau semikonsonan. Berdasarkan jalan keluarnya arus udara. A. Bunyi nasal. Apabila udara keluar atau disertai keluarnya udara melalui rongga hidung dengan cara menurunkan langit-langit lunak beserta ujung anak tekaknya, maka bunyi itu disebut bunyi nasal atau sengau. B. Bunyi oral. Apabila langit-langit lunak beserta ujung anak tekak menaik menutupi rongga hidung sehingga udara hanya melalui rongga mulut saja, maka bunyi yang dihasilkan disebut bunyi oral. Berdasarkan perwujudannya dalam suku kata. A. Bunyi rangkap adalah bunyi yang terdiri dari dua bunyi dan terdapat dalam suatu suku kata. B. Bunyi tunggal. Jika terdapat dalam dua suku kata yang berbeda, bukan bunyi rangkap melainkan bunyi tunggal saja. Bunyi keras, fortes, dan lunak, lenes. Bunyi bahasa dibedakan atas bunyi keras dan lunak. Perbedaan ini didasarkan pada ada tidaknya ketegangan kekuatan arus udara pada waktu bunyi itu diartikulasikan. Bunyi bahasa disebut keras bila pada waktu diartikulasikan disertai ketegangan kekuatan arus udara. Bunyi panjang dan pendek. Bunyi bahasa dibedakan atas bunyi panjang dan pendek. Perbedaan ini didasarkan pada lamanya bunyi itu diucapkan atau lamanya bunyi itu diartikulasikan. Bunyi nyaring dan tidak nyaring. A. Vokal.
Semakin ke bawah derajat penyaringan untuk vokal itu berturut-turut dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi, yaitu vokal tertutup, vokal semi tertutup, dan vokal terbuka. B. Konsonan. Dibandingkan dengan vokal, bunyi-bunyi konsonan karena terbentuknya disertai dengan hambatan alat bicara pada saluran bicara sebagian ruang resonansi, maka derajat kenyaringannya lebih rendah. Bunyi dengan arus udara agresif dan bunyi dengan arus ingresif. Pembentukan bunyi itu dilaksanakan dengan arus udara keluar dari paru-paru. Arus udara demikian disebut agresif. Namun, dalam bahasa-bahasa tertentu, dapat juga bunyi itu terbentuk dengan arah udara masuk ke dalam paru-paru. Jika demikian, udara itu disebut ingresif. Pembentukan vokal, konsonan, diftong, dan kluster. Pembentukan vokal berdasarkan tinggi rendahnya lidah. A. Vokal tinggi atas, seperti bunyi I dan U. B. Vokal tinggi bawah, yaitu I dan U. C. Vokal sedang atas, yaitu E, O. D. Vokal sedang bawah, yaitu E dan O. E. Vokal sedang tengah, yaitu E. F, yaitu vokal rendah, berupa A. Berdasarkan maju mundurnya lidah. A. Vokal depan, seperti bunyi I, E, dan A. B. Vokal tengah, seperti bunyi A. C. Vokal belakang, seperti bunyi U dan O. Berdasarkan struktur. A. Vokal tertutup, yaitu I dan U. B. Vokal semi tertutup, yaitu E dan O. C. Vokal semi terbuka, yaitu E dan O. D. Vokal terbuka, yaitu A. Pembentukan vokal berdasarkan bentuk mulut. A. Vokal bundar. Vokal yang diucapkan dalam bentuk mulut membundar, seperti O dan U. Vokal tak bundar, contohnya I dan E. Vokal netral, yaitu A. Berdasarkan keempat kriteria yang dibicarakan tersebut, maka nama-nama vokal dapat disebutkan sebagai berikut. Vokal I. Kriteria: vokal depan, tinggi atas, tak bundar, tertutup. Contoh kata: ini, ibu, ibu, cari, cari, lari, lari. I. Kriteria: vokal depan, tinggi bawah, tak bundar, tertutup. Contoh kata: pinggir, pinggir, adik, adik. Vokal U. Kriteria: vokal belakang, tinggi atas, bundar, tertutup. Contoh kata: udara, udara, utara, utara. Vokal U. Vokal belakang, tinggi bawah, bundar, tertutup. Contoh kata: ukur, ukur, urus, urus, turun, turun. Vokal E. Kriteria: vokal depan, sedang atas, tak bundar, semi tertutup. Contoh kata: ekor, ekor. Vokal E. Kriteria: vokal depan, sedang bawah, tak bundar, semi terbuka. Contoh kata: nenek, nenek, dendeng, dendeng. Vokal E. Vokal tengah, sedang, tak bundar, semi tertutup. Contoh kata: elang, elang, emas, emas. Vokal O. Vokal belakang, sedang atas, bundar, semi tertutup. Contoh kata: toko, toko. Vokal O. Vokal belakang, sedang bawah, bundar, semi terbuka. Contoh kata: tokoh, tokoh. Vokal A. Vokal belakang, rendah, netral, terbuka. Contoh kata: cari, cari.
Pembentukan konsonan. 1. Tempat artikulasi. Pembentukan konsonan. 1. Tempat artikulasi, yaitu tempat terjadinya bunyi konsonan atau tempat bertemunya artikulator aktif dan artikulator pasif. Tempat artikulasi disebut juga titik artikulasi. Sebagai contoh bunyi P terjadi pada kedua belah bibir, bibir atas dan bibir bawah. Bibir atas dan bibir bawah, sehingga tempat artikulasinya disebut bilabial. Contoh lain bunyi D, artikulator aktifnya adalah ujung lidah, apex, dan artikulator pasifnya adalah gigi atas atau dentum, sehingga tempat artikulasinya disebut apikodental. 2. Cara artikulasi, yaitu bagaimana tindakan atau perlakuan terhadap arus udara yang baru keluar dari glotis dalam menghasilkan bunyi konsonan itu.